Pemirsa, komplotan pencuri modus geser tas di restoran semakin meresahkan ya. Kali ini terjadi di sebuah rumah makan Padang di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Ya, polisi kini pun tengah memburu para komplotan pelaku yang berjumlah 3 orang. Modus pencurian geser tas kembali menyasar pengunjung rumah makan. Kali ini terjadi di rumah makan masakan Padang kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Aksi pencurian itu terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV, 1 dari 3 orang pelaku menggeser tas korban secara perlahan. Satu persatu para pelaku meninggalkan tempat makan setelah tas korban berhasil diambil. Korban baru sadar tasnya hilang saat hendak membayar makanan. Akibat aksi pencurian tas tersebut, korban mengalami kerugian mencapai belasan juta rupiah. Polsek Mampang mendapatkan laporan akan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi di salah satu tempat makan di wilayah Mampang Perapatan dengan modus menggeser tas dengan barang yang diambil adalah tas beserta isinya, kerugian kurang lebih 12 juta rupiah. Jadi di dalam tas tersebut ada apa aja Pak Kapolsek? Ada beberapa barang, diantaranya barang-barang elektronik seperti handphone, iPad, dan lain sebagainya. Dugaan sementara Bang, ada berapa pelaku? Untuk dugaan sementara, berdasarkan penelusuran kami melalui CCTV, terdapat 3 pelaku. Polisi telah memeriksa rekaman CCTV dan 5 orang saksi, termasuk korban. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya, kita akan tanyakan langsung sebetulnya bagaimana modus pencurian geser tas ini yang terjadi di Mampang, Jakarta Selatan. Kali ini sudah bergabung bersama kami ada Bapak Oktavianus yang merupakan korban dari pencurian geser tas. Selamat sore, Pak Okta. Boleh diceritakan kepada kami, Selamat Pak, sore. bagaimana ketika tasnya ini dicuri? Apakah ini pengalaman pertama? Yes, pengalaman pertama. Betul. Iya, ceritanya gimana itu, Pak? Oke. Ceritanya kebetulan saat itu saya dan rekan kerja saya mau lunch bareng di rumah makan Padang Mekarjaya di Jalan Mampang. Nah, pada saat itu ya saya letakin tas saya yang berisi laptop, dompet, dan lain-lainnya itu di sebelah kiri saya. Dan ada gap di sebelah kiri saya itu ada rekan saya juga ya yang bernama Intan, dan di depan saya ada teman kantor saya itu ada Lena dan juga ada Cecil. Jadi totalnya kami berempat. Nah, singkat cerita saya makan ya, dan ya kami juga nggak nyangka dan nggak sadar gitu. Selesai makan saya mau bayar, saya mau ambil tas di sebelah kiri saya, tiba-tiba hilang. Nah, saya langsung lari ke kasir. Saat itu saya minta CCTV. Nah, di CCTV ternyata ada kurang lebih 3 orang sindikat ya yang benar-benar tidak bisa dicurigai, yang berpenampilan menurut saya ya bukan selayaknya pencuri ya. Jadi dia berpakaian kemeja putih, lengan panjang, dan juga rekan-rekannya sindikat tersebut gitu, yang benar-benar ya kita nggak curigain dan kita nggak aware juga. Oke. Nah, gitu. Mas Okta, Kurang lebih, sebelum lanjut mungkin Mas Okta, posisi tas yang diletakkan Mas Okta tuh di mana posisinya? Kita kan lagi putarkan juga nih untuk CCTV-nya. Posisi pastinya tuh di mana? Di sebelah kiri saya. Saya kebetulan paling kanan tuh. Iya. Jadi dari berempat ini nggak ada yang sadar ya, Mas Okta ya? Tidak ada yang sadar, betul. Akhirnya sadarnya tuh berapa menit pasca diambil tasnya kalau berdasarkan CCTV? Kalau based on dari CCTV itu 1 menit mereka geraknya. Mas Okta menyadarinya 1 menit. berapa lama setelah kejadian? Sama sekali enggak. Saya menyadari selesai makan. Kurang lebih mungkin dari jam 1.14 saya sadarnya itu sekitar 5 menit kemudian lah, sampai 10 menit kurang lebih ya. Oke. Selesai makan, saya mau bayar, itu baru saya aware.
Oke, mereka ini tuh berpura-pura sebagai pengunjung juga, pelanggan juga yang mereka makan juga. Memesan makanan tidak sih mereka di belakang itu? Saya tuh nggak tahu jelas ya, karena saya tanya ke pelayan Mekar Jaya yang restoran Padang di Mampang, dia pesan apa enggak, pihak restoran tuh cuma kayak, saya nggak tahu gitu. Saya nggak ngerti, dia bilang kayak gitu. Dan saya mungkin lagi sibuk apa segala macam, dia bilang alasannya sih seperti itu. Cuma ya udah, menurut saya jangan sampai ada korban lagi sih, karena sindikat tersebut bukan cuma 1 atau 2 orang dan yang berpenampilan rapi sih, itu yang perlu kita waspadai. Oke, Mas Okta, saya ingin dalami lagi gini. Tentu kita prihatin ya atas peristiwa yang menimpa Mas Okta. Tapi ketika kejadian, Ya, thank Mas you. Okta dan juga teman-teman Mas Okta, karena kan tadi ada beberapa ya, kalau kita lihat di kamera CCTV ya, itu tidak sadar itu apa yang bisa diceritakan? Kenapa bisa seperti itu? Kondisinya seperti waktu itu seperti apa sih sebetulnya? Kondisinya saat itu pertama rame karena jam Oke. makan siang, Mbak. Hmm. Nah, ya kita mungkin fokusnya udah, saya pikir kalau saya sendiri pribadi, saya taruh tas di sebelah kiri saya, yang menurut saya ya aman, dan saya belum pernah ya terkena musibah seperti ini. Kejadian seperti ini tuh saya sama sekali belum pernah. Jadi saya nggak ada kepikiran yang, wah nanti tasnya diambil apa segala macam, itu belum terpikirkan lah sama saya. Intinya seperti itu. Dan ya. fokusnya saat itu mungkin makan siang sih Mbak. Jadi benar-benar ya kami pikir ya nggak ada apa-apa gitu. Kalau ukuran tas Mas Okta ini seberapa besar? Apakah tas punggung yang muat laptop dan sebagainya, atau kecil yang bisa diumpetin begitu, Mas? Nggak kecil sih. Tasnya itu tas Tumi yang model selempang. Itu bisa masuk 1 iPad, 1 laptop, dan juga dompet sih di depannya sih Mbak. Jadi Oke. tasnya nggak kecil banget sih, enggak ya. Jadi kebayangkan laptop 13 inch itu bisa masuk di dalam tas. Oke, setelah kejadian ini sempat langsung lapor ke polisi atau gimana, Mas? Yes, setelah kejadian ini hal yang pertama saya lakukan adalah saya telepon pihak bank ya untuk blokir kartu debit dan kartu CC saya. Yang kedua, saya langsung menghubungi, kebetulan saya punya teman sepeda, itu Kapolsek di Pondok Aren yang bernama Bambang. Setelah itu Pak Bambang langsung berkoordinasi ke rekan-rekannya dan polisi sangat cepat. Jadi nggak nyampe mungkin 5 menit sampai 10 menit itu polisi sudah datang ke TKP sih, Mbak. Hasilnya bagaimana, Mas Okta? Sudah tertangkap belum ketiga pelaku ini? Atau dari CCTV terlihat tidak mereka menggunakan kendaraan apa? Dari CCTV tidak terlihat mereka menggunakan kendaraan apa, itu satu. Yang kedua, belum ada hasilnya sih, Mbak. Artinya sejauh ini untuk barang-barang Mas Okta juga belum tahu keberadaannya, termasuk belum dikembalikan ya berarti ya? Betul, itu betul. Belum tahu dan nggak jelas. Yang kedua mungkin saya kan pakai iPad ya, ada di aplikasi handphone saya itu Find iPhone. Saya sudah track dan ternyata GPS saya itu stuck di lokasi tersebut sih. Jadi mungkin sama si pelaku sudah dimatikan device iPad saya. Oke, total kerugian berapa Mas kira-kira? Total kerugian berapa ya? Ya mungkin sekitar 40 sampai 40 jutaan kali ya. Karena ada iPad dan lain-lainnya lah, kurang lebih. Oke, kalau keterangan dari polisi yang disampaikan sejauh ini meskipun pelaku ini belum ditangkap ya, tapi misalnya ada saksi yang dimintai keterangannya, sudah ada keterangan itu belum dari polisi? Belum ada, sama sekali. Apa hikmahnya yang bisa diambil, Mas Okta, terakhir dari kejadian ini, pengalaman buruk ini? Oke, satu hikmah yang diambil dari kejadian ini mungkin hal ini harus diingatkan ke teman dan saudara dan rekan terdekat kita sih. Jangan sampai menganggap sepele, meletakkan tas ketika kita lagi asik ngobrol atau kita lagi makan, dimanapun itu sih. Jadi lebih waspada aja.
Tetap waspada dimanapun Itu sih berada. hikmahnya diambil. Yes. Ya, terima kasih banyak Mas Okta sudah berbagi pengalamannya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.